Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa kembali berbagi ilmu di channel ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menambah wawasan, memperkuat iman, dan menjadi amal jariah. Mushola wakaf bukan tempat remehan. Belajarlah dari salafus salih. Sore itu, mushola wakaf di kampung kecil kembali menjadi saksi perdebatan. Seorang pemuda yang menunaikan salat tahiyatul masjid ditegur dengan keras. Ini mushola, bukan masjid. Tidak sah tahiyatul masjid di sini, apalagi itikaf. Namun pemuda itu dengan tenang menjawab, menyebutkan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Nawawi bahwa setiap tempat ibadah wakaf adalah masjid dalam hukum syariat, meski tidak dinamai masjid oleh masyarakat. Dialog itu menggugah hati jamaah. Tapi pemuda itu tidak berhenti di situ. Ia lalu menceritakan sebuah kisah dari kalangan salafus salih agar jamaah semakin paham. Kisah Imam Abu Hanifah dan mushola kecil. Dahulu diceritakan bahwa Imam Abu Hanifah rahimullah pernah melewati sebuah mushola kecil di Kufah. Beliau masuk, lalu menunaikan salat 2 rakaat. Muridnya bertanya, "Wahai Imam, apakah engkau salat tahiyatul masjid di mushola sekecil ini?" Imam Abu Hanifah menjawab, "Setiap tempat yang diwakafkan untuk salat adalah rumah Allah. Aku tidak peduli apakah ia besar atau kecil. Bagiku, berdiri 2 rakaat di dalamnya adalah bentuk penghormatan kepada Rabb semesta alam." Kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Dikisahkan pula, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah sering beriktikaf di masjid kecil yang dibangun di pelosok Baghdad. Muridnya pernah bertanya, "Wahai Imam, bukankah itikaf lebih utama di masjid besar?" Beliau menjawab dengan lembut, "Yang utama bukanlah besar atau kecilnya bangunan, tetapi besar atau kecilnya hati yang tunduk kepada Allah. Allah melihat hati, bukan dinding." Pelajaran dari Al-Quran dan hadits pemuda itu lalu mengingatkan jamaah dengan firman Allah, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Artinya, hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta tetap mendirikan syalat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Lalu ia menyebutkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qatatin banallahu lahu baitan fil jannah." Ibnu Majah dan Ahmad. Artinya, barang siapa membangun masjid karena Allah, walaupun hanya sebesar tempat burung bertelur, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Pelajaran yang menggugah hati. Pemuda itu menutup kisahnya. Saudaraku, lihatlah bagaimana para ulama besar kita memuliakan tempat ibadah sekecil apapun. Mereka tidak memperdebatkan istilah mushola atau masjid, karena hakikatnya sama, tempat sujud kepada Allah. Jika para salafus salih tidak pernah merendahkan mushola, bagaimana mungkin kita berani merendahkannya? Jika mereka menghidupkan rumah Allah dengan sujud dan iktikaf, bagaimana mungkin kita malah melarangnya? Orang tua yang tadi melarang tertegun, air matanya berlinang. Ia pun berucap lirih, "Astagfirullah, aku selama ini keliru. Semoga Allah mengampuniku." Mulai hari ini, mari kita muliakan mushola wakaf ini sebagaimana para ulama salaf memuliakan rumah Allah. Doa penutup pemuda itu lalu mengangkat tangan dan berdoa bersama jamaah. "Allahumma ij'al buyutana wa masajidana wa musallayatina nuran wa sakinatan wa muhabbatan fi qulubina. Waj'alna mimman yu'azzimu sya'airaka wa yukrimu buyutak wa yas'a ilaiha bil khairi wat ta'ah." Artinya, ya Allah, jadikanlah rumah-rumah kami, masjid-masjid kami, dan mushola-mushola kami sebagai cahaya, ketenangan, dan cinta dalam hati kami. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mengagungkan syiar-Mu, memuliakan rumah-Mu, dan bersegera menuju kebaikan dan ketaatan di dalamnya. Dan malam itu, mushola wakaf itu tidak lagi dianggap sekadar mushola kecil. Ia menjadi rumah Allah yang hidup dengan sujud, doa, dan cinta jamaahnya. Semoga kajian ini bermanfaat. Silakan disebarluaskan kepada saudara dan sahabat kita, agar cahaya nasihat tidak berhenti di satu tempat. Harapan kami, semoga hati kita senantiasa tergerak untuk memperbaiki diri, menebar manfaat, dan menyiapkan bekal terbaik untuk kehidupan abadi di akhirat.